Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan di belakang saya sudah ada 30 kandidat pria. Inilah dia, 30 kandidat wanita. Dan ke-60 orang yang ada di studio ini akan berjuang mencari cinta sejatinya di garis tangan. Oke. Dan sekarang saya akan ambil fishball. Jadi di sini semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemilih cinta. Dan kali ini saya akan mulai dari pihak wanita. Oke. Andi. Saya melihat banyak muka-muka baru hari ini ya. Oke. Set, cewek-cewek berdoa ya. Set. Nomor 13. Oke. Cewek nomor 13 mana? Loh, mana? Ini mana? Ya, Nak. Di sebelah kamu kan? Iya, sebelahnya dia. Yan. Hah? Ini kok sebelah tadi kamu lihat nggak orang di sebelah kamu? Iya. Kayaknya dia masih dandan. Ada di sebelah kamu tadi ada? Gak sempat ada? Emang kosong? Gak ada? Masih dandan kan? Dendong? Dendong kan? Coba. Di ruang makeup berapa? 1 apa 2? 7 kan? Kita ada 7 ruang makeup soalnya. 7. Nah ini dia, ini masih ada di sini. Maksudnya dari tadi gue suruh masuk, Pak. Kamu gimana sih? Udah mulai ini maksudnya udah sampai sini. Nanti aja. Aku nggak mau ngeliat kontestan cowoknya. Kenapa nggak ngeliat kandidat cowok? Aku nggak mau. Hah? Kenapa? Aku kan ikut acara ini kan buat nyari jodoh. Ya nyari jodoh ya harus dilihat gimana sih? Iya, buat nyari cinta sejati, dan cinta sejati itu kan nggak mandang fisik. Kalau aku ngelihat nanti aku jadi ngeliat fisiknya, nanti jadi aku Lah suka gimana sama- namanya orang? Orang kalau namanya lu mau cari jodoh harus lihat fisiknya dulu dong. Lu pikir beli kucing buduk dalam karung? Pakai topeng aja deh. Pakai topeng kamu? Pakai penutup mata. Kamunya? Iya, biar aku ngeliat kontestan cowoknya. Ya tutup mata aja, nyusahin aja sih. Ya udah, kita kasih penutup mata deh. Ntar gue ambil dulu. Nih, kan. Ini, pakai. Iya. Lu ngomong lihat gitu. Iya. Terus gue mesti ngegandeng lu sampai sana, lu nggak Nggak apa-apa mas, saya jalan duluan aja, nanti aku di belakang. Emang lu bisa jalan? bisa jalan nggak ngelihat? Bisa ngeraba-ngeraba biar nggak nabrak-nabrak. Ya terserah, udah deh. Gue bantu deh. Lu kalau belum lengkap gue nggak mau mulai. Pakai dulu. Pelan-pelan. Iya, tolong! Tolong! Ya Allah, makanya udah dibilangin jangan ditutup mata. Aduh! Lu gimana nyongsop ke tong sampah? Aduh! Ayo, terang. Diangkat. Terus ada kabel. Terus. Dari perkara. Sini. Kita mainin dia nggak jadi ini sih? Hah? Aku tuh mau nyari cinta sejati mas, aku tuh nggak mau mandang fisik. Aku takutnya kalau aku ngelihat kontestan cowok, nanti malah aku suka karena fisiknya. Udah. Gimana kalau semua kandidat di sini biar gampang daripada dia tutup mata, mereka pakai topeng aja kali ya, bener gak? Udah bro, biar cepet nih cewek aneh, iya kan? Udah kasih topeng, udah, gak apa. Dah, ini gue pakai topeng, habis itu lo buka mata ya. Iya. Kayak gue ribet tuh, gak mesti gandeng-gandeng lo. Iya kan? Ya udah sekarang buka matanya. Buka. Ah!
Ma, masih ada yang belum pakai topeng. Udah ya? Udah itu kru. Udah semua. Yang di atas. Tuh, lihat tuh, mukanya semua putih. Oh iya, sama semua. Kayak pesulap bertopeng sama hacker. Oke, nama lo siapa tadi? Zara. Zara, wanita manis yang ingin mencari pasangan tanpa memandang fisik. Karena Zara sangat percaya, cinta paling sejati adalah cinta pada pandangan pertama. Mampukah Zara mendapatkan cinta pandangan pertamanya di garis tangan kali ini? Gimana cara ngeliatnya? Ya udah, lo mau cowok kayak gimana sih yang lo cari? Aku tuh kan percaya sama weton ya. Wetonku itu kan... Weton? Iya, weton. Wetonku itu kan Senin. Nah, menurut weton itu, aku tuh cocoknya sama Jumat. Senin itu kan berarti bunga. Sedangkan Jumat itu artinya air. Nah, aku tuh pengen aku disiramin terus sama air gitu. Oh, primbon. Oke. Itu kan dari kepercayaan lo. Tapi kalau dari kriteria cowok yang lo pengen tuh yang seperti apa sih? Aku pengen yang badannya tegap. Badannya tegap, oke, terus? Tuh, badannya tegap. Lo bilang gak memandang fisik tadi. Bukan gitu, maksudnya kalau badannya tegap itu kan berarti kan sehat. Kalau sehat itu berarti umurnya lebih lama lagi. Jadi kalau aku sama dia nanti fisik juga. Ya. Yaudah, oke, sekarang cowok yang berbadan tegap lahir hari Jumat berdiri. Oh, dikit banget. Oh 4 orang yang sudah berdiri silakan turun. Yang nggak kepilih, bukan yang nggak kepilih. Oke, ya udah gini deh. Nah, sekarang yang 4 ini buka juga kali ya? Enggak? Enggak. Buka ya? Enggak, biar aku aja yang buka. Jadi aku bisa ngelihat. Aku kan percaya sama cinta sejati itu cinta pada pandangan pertama ya. Jadi kalau aku ngelihat nih, terus aku ngelihat mukanya aku deg-degan, berarti itu cinta sejati aku. Oke, ya udah boleh. Jadi yang pas lo lihat pertama kali, love at the first sight, lo langsung interesting, berarti itu first love atau cinta sejati lo gitu? Iya. Oke, silakan. Oke. Halo. Apa nih, deg-degan nggak? Manis masih ya? Manis, oke. Kenapa? Gue jelek atau gue ini kurang keren gitu? Hah? Enggak, dia tuh bukan jelek maksudnya. Cuma apa? Bau. Ya, gue bilang lu cari cowok yang tidak masuk fisik. Lu kali yang bau, tadi bau masuk tong sampah. Tapi mukanya kayak Pak RT yang viral di Muara Karang itu ya. Iya kan? Ya persis ya. Ya. Yang soal bahu jalan tuh ini. Oke, tengah sama dia? Enggak, ya udah sebelahnya. Hai. Apa nih? Ya, biasa aja. Kenapa? Kok nggak mau sih? Kamu kenapa sih? Buka dong. Nggak apa-apa, aku tuh nggak menang fisik. Kamu nggak usah malu, ya? Kenapa kok dia malu-malu? Kenapa nggak mau sih? Aku nggak menang fisik kok, kamu tenang aja. Loh. Oke. Lo begini tuh saking gantengnya apa masih tersepona begini kenapa sih? Terpesona mas. Terpesona mas. Oh, non. Apa? Robert, lu kemana aja? Kenal. Lu ngapain kesini?
aja. Gue yang jelasin, dengerin gue dulu ya. Gue pikir Lu ngapain di sini? gantengnya terkesima. Dengerin gue dulu. Lu kenal sama dia? Dia mantan saya Mas Uya. Robert, pria kandidat cinta yang ternyata merupakan orang dari masa lalu Zara yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Zara. Apakah Zara bisa menerima Robert lagi di dalam hidupnya? Dia, aku pacaran sama dia tuh pas masih kuliah. Terus dia tiba-tiba ninggalin aku. Nggak tahu, nggak ada kabar dia. Nggak tahu. Kamu pacaran sama dia waktu kuliah? Iya, aku udah nyari ke teman-teman dia, aku nyari ke keluarga dia, tapi nggak ada yang tahu. Dia ngilang kayak ditelan bumi kayak gitu. Dari siapa? Orang udah gak kuliah? Udah enggak. Lo udah sarjana berarti sekarang? Belum, saya drop out. Oh drop out. Iya. Dia patah hati terbesar saya Mas Uya. Patah hati terbesar? Lu ya. Enggak, jangan. Dengerin gue dulu. Dengerin gue dulu. Gue nggak butuh. Beri gue kesempatan dulu. Oke? Ya jelasin, Robert jelasin. Gini Mas Uya. Lo bener pacaran Zara dulu? Bener Mas. Satu kampus dulu? Bener. Ya gini Mas Uya, kejadian sebenarnya saya ninggalin dia itu bukan karena maksud saya sendiri Mas. Ya. Tapi ada alasan sesuatu yang bener-bener ya gitulah. Jadi segini Mas sebenarnya. Bohong Mas Uya. Itu pembohong. Enggak. Ya kasih kesempatan dia dulu bicara. Gue bilang, Apa? Alasan lo ninggalin Zara apa? Waktu itu Mas, gue itu batuk-batuk. Sampai di kosan pun gue batuk-batuk sampai berdarah Mas. TBC? Bukan. Jadi waktu gue ngecek ke dokter, ternyata gue kanker paru-paru Mas. Oh, udah sembuh belum nih? Oh udah Mas, udah aman-aman. Gue pikir gue udah gak lama lagi di dunia ini gitu Mas. Bohong. Enggak Jara, enggak. Lu bohong, lu pembohong tau nggak? Jara, dengerin gue dulu. Apa? Dengerin dulu, tenang. Lu tahu nggak? Gue dari Jakarta pulang ke kampung untuk berobat. Itu gue ninggalin lu. Lo berobat di kampung? Iya Mas. Oke. Dan sampai gue sembuh, gue ke Jakarta. Gue ke rumah lu, ternyata lu udah pindah. Oke. Gue telepon lu nggak aktif. Dan gue tanya temen-temen lu, nggak ada tahu keberadaan lu di mana. Dan sampai ada salah satu temen lu ngasih gue info. Katanya lu ikut di garis tangan ini. Makanya gue dateng ke sini untuk nemuin lu Jara. Jara. Iya. Jadi lo yang menghilang? Tapi lo menghilang nggak? Dia Mas Uya. Dia hilang tanpa kabar, padahal Zara udah Rumah lo nyari pindah nggak? kemana. Iya, karena Zara tuh drop Mas Uya. Oke. Lo tinggal di mana? Lo sampai sekarang berubah nggak? Pindah nggak? Pindah. Pindah? Iya. Dulu rumah saya di Menteng, Mas. Rumah kamu di Menteng? Iya. Menteng mana? Menteng Cikini? Menteng atas. Oh, tinggal di Menteng atas. Pindah kemana? Pindah ke Menteng lagi. Pindah dari Menteng atas ke Menteng lagi? Iya. Sekarang rumah lo di Menteng mana? Menteng Pulo. Oh, Menteng Pulo. Tapi pindah? Iya. Oh, berarti nggak salah dia, bener nggak? Bukan? Tapi kan dia Iya dulu kan? yang keluar Mas Uya. Rumah lo di Manggarai dulu? Iya. Lo yang pindah, berarti bener juga dia. Mungkin dia nggak bohong. Dia yang ninggalin saya, Mas. Tapi kan gue ada alasan. Alasan apa sih? Oke, gini aja. Aku udah gak percaya lagi sama Gue buktiin kamu. ya. Gue buktiin kalau gue. Oke? Buktiin Mas. Tolong kasih jeda bentar Mas ya. Gue buktiin. Mau mana dia? Enggak. Mana dia? Woi. Itu pembohong Mas Uya. Mana dia nih? Mas Uya, di sini udah ada bukti yang buat gua buktiin ke dia. Coba, oke. Cicek ya. Romantis. Zara, kamu ingatkan jam ini? Ini hadiah anniversary kita yang sebulan dari kamu. Anniversary sebulan pakai hadiah? Harus sebulan. Dan ini Zara. Boneka ini. Kamu masih inget boneka kucing ini kan? Dan ini yang terakhir. Apa lagi nih? Sweater kesayangan aku. Kepala meja ya. Yang selalu aku pakai di setiap aktivitas aku. Ini kado ulang tahun aku yang kamu kasih. Dan selama ini selalu aku pakai buat kenangan. Di saat aku sakit pun aku pakai buat aku mengenang kamu. Robert. Garis tangan akhirnya bisa menyatukan hubungan
hubungan yang sudah lama terpisah. Dan mereka akhirnya kembali lagi dalam satu tali kasih. Oke, tapi kita mengundang Arbi sama Tigor nih untuk menganalisa ya kan. Oke, Arbi dan Tigor. Oke, Andi, mungkin bisa di take out dulu. Kotak nih boneka kucingnya. Halo, Tigor dan Arbi. Mas Uya. Kakak, Ini ada pasangan, kenapa? aku mau minta ini dong, minta tolong. Kira-kira aku sama dia itu nikahnya kapan? Terus kalau udah nikah bisa punya anak berapa ya? Diliatin. Maksudnya gimana? Coba ke tengah kalian pasangan ke tengah. Tigor tuh. Tigor, Iya, coba Mas. Gor. Nih, saya juga agak surprise nih. Coba, ada Robert sama ada Zara ya. Dia menanyakan tentang pernikahan. Iya. Aku ingin kalian maju ke depan selangkah aja, oke? Iya. Aku ingin merasakan sesuatu energi yang ada di tubuh kalian. Apakah kalian berjodoh atau enggak? Ya, aku coba ya. Sebentar. Fokus kalian saling pandang. Saling pandang, rasakan. Yang pandang-pandangan mereka berdua nih berarti Gor ya? Iya Mas Uya, saya coba mengatur frekuensi hati mereka dan pikiran mereka. Apakah mereka ini saling cinta atau bisa ke jenjang yang berikutnya, maksudnya pernikahan. Tapi di sini saya melihat Robert, kamu benar sakit, Bet. Hah? Benar? Tapi yang aku rasakan di sini yang sakit itu hati dan pikiranmu. Wah? Apa ini maksudnya? Enggak. Mas, jangan salah ngomong. Tanganmu tidak bisa bohong. Bohong dia bohong. Hatinya sakit dan Enggak. yang sakit hati dan pikirannya. Enggak, Mas ya. Aku bener, Mas ya. Mas, jangan Hatinya dia itu Apa sih busuk maksudnya? sekali. Enggak, sayang. Lu tuh gak pernah bener kan? Jangan, aduh. Percaya. Tinggalin gue, Bet. Tapi kan udah gue jelasin. Bohong. Sakit beneran ya? Lu gak sakit. Nah, Arbi, coba Bi. Kita coba nih relaksasi nih. Minta kursi. Sakit hati dan pikirannya nih. Kursi chair. Tadi kamu bawa apa kesini? Bawa apa aja tadi? Bawa boneka, Oke. jam. Ada boneka? Ada. Boleh minta boneka? Boneka kucing yang tadi. Mas, nggak harus begini kali, Mas. Apa? Nggak harus begini kan. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, emang begini tahu. orang udah. Nggak, Lo iya. tahu konsekuensinya di sini lo harus duduk di kursi chair ini dan lo harus mau direlaksasi. Biar ketahuan lo bohong apa bohong. Yo Robert, duduk. Nggak usah kali, Mas. Eh. Nggak bener ini. Duduk. Duduk. Oke. Robert, kamu punya memori tentang boneka ini kan? Iya. Oke, sekarang pegang bonekanya. Oke, adepin dong. Oke, peluk erat-erat bonekanya. Oke, sekarang pada hitungan ketiga, akses memori apapun ataupun kejadian apapun yang terjadi di masa lalu kamu yang berkaitan dengan boneka ini. Oke, biarkan memori kamu di-recall ulang. Oke, masa lalu kamu tentang boneka itu, rasakan semakin kamu mengulang perasaan tersebut. Entah gitu kamu merasakan bahagia, tenang, dan nyaman. Oke, begitu juga sekarang kondisi kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sangat nyaman. Peluk erat boneka tersebut sangat erat sekali, lebih erat kembali. Semakin kamu memeluk erat boneka tersebut semakin nyaman dan semakin erat boneka tersebut lebih tenang. Elus-elus boneka tersebut, semakin kamu mengelus boneka tersebut entah kamu merasa nyaman, rileks dan tenang. Dan apapun yang terjadi nanti, ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan Robert, bener gak? Lo dulu ninggalin Zara karena alasan lo tadi lo sakit. Apa tadi paru-paru lo kenapa lah tadi itu? Karena lo takut dia kehilangan lo, takut dia ketularan. Apa yang bener? Enggak, Mas. Saya sebenarnya ninggalin Zara bukan karena hal itu, Mas. Jadi lo gak sakit? Enggak. Ini semua gara-gara Pipit, Mas. Gara-gara Pipit? Pipi temen aku. Hah? Oke. Iya. Pipit temennya Zara? Iya. Gimana ceritanya?
nggak sengaja saya ngambilin Pipit, Mas. Gue aja selama ini gak pernah lo sentuh loh. Lo tau gak sih Pipit itu siapa? Oke. Jadi lo sekarang sama Pipit itu gimana? Dia hamil terus? Ya, dia hamil, tapi sebenarnya saya lagi proses cerai juga sama dia, Mas. Proses cerai? Iya. Saya nggak cinta banget sama Pipit, Mas. Jadi lo udah nikah sama Pipit? Punya berapa anak? 3 anak, Mas. 3 anak katanya nggak cinta anaknya tuh. Udah cinta, ada buah hati, kalau tidak. Kalau orang nggak cinta ya anak kecelakaan 1 doang. Ini sampai 3, ya kan? Ya, Lo doyan apa? Gimana? Coba ceritain. Gimana? habis gimana ya, Mas? Enak. Terus mau jajan juga kan harus bayar. Ya udahlah, mending gratis aja. Jadi intinya lo ngejar jarak ke sini? Iya, Mas. Saya nyesel. Pengen balik lagi sama si Jara. Dia selingkuh juga, Mas. Oh, si Pipit selingkuh? Iya. Selingkuh sama siapa? Selingkuh sama bapak gua, Mas. Ya udah, sadarin Bi. Bahaya ini jadi cinta segitiga. Oke, sekarang saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Kamu nomor aku sih? Apa sih? Kenapa Zara? Kenapa harus Pipit? Lo tau kan Pipit itu sahabat gue? Kenapa lo tega sih? Kenapa sih Pipit? Kenapa? Lo ngapain selingkuh sama Pipit? Lu tau dari mana? Gua nggak pernah selingkuh sama Pipit. Apaan sih lu? Jara. Jangan! Lo selingkuh sama Pipit. Hah? Saya nggak pernah selingkuh sama Pipit, Mas. Apalagi main. Lo gak usah bercanda deh. Bener, Jara. Gak usah sentuh gue! Apa sih? Jara, gua sujud. Enggak! Gak usah! Ngapain lo anak-anak di sini? Hah? Mah, Hah? Gue capek-capek ngurus rumah, ngurus anak-anak sampai gue kerja jadi istri tua olahraga kayak gini. Lo tuh siapa? Saya istrinya. Ini Pipit. Iya. Gue gak nyangka sama lo ya. Lo tuh tega sama gue, tau gak? Lo tuh sahabat gue, Pit. Gue jelasin, gue jelasin. Gue gak butuh penjelasan lo lagi. Semua udah jelas. Lo ngapain ngebet dia sih? Lo tau kan gue sayang sama dia. Dulu lo rebut beng-beng dari gue. Sekarang dia. Oh, dulu beng-beng juga pacar lo? Jadi dulu aku mau mergokin dia sama beng-beng lagi kan, Sip. Tapi gue seneng. Dengan ini, gue jadi tahu lu udah mau cerai sama Robert. Hah? Lu ngomong apa? enggak, Mak. Wah. Siapa mau cerai sih? Tadi lo bilang mau cerai katanya. Enggak. Katanya lo. Mama. Tolongin apa, Mas? Coba biar coba Bi. Relaksasi Pipit nih. Pipitnya relaksasi dulu sini. Pipitnya bersedia nggak direlaksasi? Bagus ya, Mas. Ya iyalah. Iya, sambil Lo udah masuk studio ini mau nggak mau? Ini cara mainnya gimana sih itu? Cara mainnya gimana? Oke, terus-terusan kayak gitu terus. Oke, fokus ke stick hijaunya. Oke, semakin kamu mengetuk stick tersebut, entah kenapa kamu merasakan suara tersebut membuat kamu nyaman. Dan entah kenapa apapun yang terjadi membuat tubuh kamu dari ujung kaki sampai ujung kepala semakin nyaman. Dan apapun yang terjadi nanti, ketika saya itu 1 sampai 3, kamu akan menjawab setiap pertanyaan dari siapapun. 1, dengan sejujur-jujurnya. Oke, 2, dan 3. Oke, Pipit. Bener gak Robert ini suami lo? Bener, Mas. Kayak gimana orangnya? Dia tuh cowok nggak modal, Mas. Dia tuh cuma mau nandem benih aja. Nggak mau kerja, terus maunya enak aja. Terus? Pas nikah aja
modalnya dari keluarga saya. Dia nggak ada modal. Oh mas itu mas. Oh ya? Mau banget deh. Tapi lo bisa nikah sama Robert kan? Dia bukannya pacarnya Zara, sahabat lo sendiri. Saya tuh ngejebak Robert, Mas. Saya tuh mau ngancurin Zara. Hah? Ngancurin Zara? Ya, soalnya Zara tuh hidupnya tuh terlalu sempurna. Zara tuh cantik, kaya, pinter, punya pacar ganteng. Lo kenapa kayak gitu? Gue tuh udah nganggap lo sahabat gue, Pit. Zara itu dulu suka keluar malam, Mas. Dia dijemput tuh cowok gonta-ganti. Saya selalu jadi bantalan tuh buat bohong sama si Robert. Lo tahu tuh kenapa? Gimana ceritanya? Dulu kan saya satu kosan sama Zara. Satu kosan? Wah, bener lu ya? Ih. Bohong lu ya? Terus tiap malam pulang, cowoknya pasti dibawa ke terus sama cowoknya tuh. Oke, ya udah. Bi, sadarin Bi. Oke. Ya ternyata dia emang sama Zara punya dendam tersendiri gitu ya. Iya, dia sakit hati. Oke, Pipit, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Oh, Lo kok jadi tega gitu banget lo sih? ya? Tega lo ya sama gue. Lu kenapa sih? Lo ngapain ngancurin hidup gue, Pit? Lu gak usah marah-marah, lu juga gitu udah jelek lu. Selama ini gua gak tahu selama ini. Jadi dia bilang. Tahu apa lo? Itu bilang dia. Lo percaya sama orang kayak gini? Dia bilang sendiri kok, dia adalah saksi. Gue kurang baik apa sih, Pit? Karena hidup lu tuh terlalu sempurna, tau gak? Terus itu salah gue gitu? Ya, lu salah. Apa? Orang lu yang salah lah, gua gak tahu. Hah? Lu udah bohong sama gua kan lu? Hah? Udah bohong lu. Pipit juga nih. Ternyata selama ini lu ngejebak gua kan? Kalau gua nggak sadar, mungkin gua nolak gitu. Diem lu. Lu juga. Udah. Lu juga nih, udah salah juga. Ah, lu juga salah? Ya lu tahu kalau si Zara ini gak sesempurna yang lu kira, tau gak? Emang lu sempurna? Ya enggak lah. Ya udah. Sempurna apaan lu? Gini, biar clear. Duduk di sini aja Zara. Kenapa lu ngomong Zara duduk di sini, Arbi relaksasi. Lu ngejebak gua kan? ngejebak Oke. lu? Ya lu Relaksasi gak mau sini. dijebak, lu suka. Biar beres masalahnya, kita relaksasi dulu Zaranya. Oke, sekarang fokus ke jam di depan mata kamu. Oke, perhatikan semakin lama jam tersebut bergerak, entah kenapa mata kamu semakin lama semakin lelah, tapi tetap pertahankan posisi matanya terbuka, membuat kamu lebih nyaman, rileks, dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan nanti pada hitungan ketiga, kamu akan menjawab setiap pertanyaan dari siapapun dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu kamu. 1, 2, dan 3. Oke Zara, kamu sama Robert itu perasaannya seperti apa sebetulnya? Saya benar-benar cinta banget Mas sama Robert. Tapi kata Pipit lo sering kerja malam dan dijemput cowok-cowok katanya. Saya keluar malam dijemput cowok karena saya kerja sebagai aser buat nemenin bos-bos ke acara atau cuma sekedar makan malam. Tapi selama saya jadi aser, saya juga nggak pernah aneh-aneh. Katanya lo orang kaya, ngapain kerja? Saya terpaksa kerja karena saya udah terlanjur ngaku anak orang kaya sama Pipit. Jadi mau nggak mau saya kerja. Pipit tuh bener-bener orang kayak sahabat itu. Udah ngekos saya yang bayar, makan saya yang ngasih, suka minjem duit. Dan yang paling parah Mas, dia itu suka pakai tanpa bilang. Oke. Tapi katanya lo sempat bawa cowok ke kosan tadi kata si siapa? Pipit. Ya betul tuh Mas. Ya itu karena itu waktu saya depresi saya butuh cowok lain. Itu saya putus 3 bulan. Saya sama dia buat pelampiasan doang. Oh jadi sampai putus sama Robert kau pernah punya cowok lain? Iya. Ya udah. Bi sadarin Bi. Oke. Jelas nih. Oke, Zara, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga, kembali ke dalam kesadaran normal kamu sepenuhnya dan seutuhnya. 1, 2, dan... Zara, kamu masih sayang sama aku ya? Enggak, ih, Zara. apaan sih? Diam, Mas. Zara, kita kembali lagi yuk. Ih, enggak apaan sih, gue jijik sama Ini lo. kamu ngomong. Gak mau. Zara. Pergi lo, pergi. Zara. Pergi enggak? Tolong, Zara. Pergi. Tuh kan. Udah dulu balik. Anak lu tuh. Aduh, Zara, gue sayang sama Zara. Zara.
Ini mau lanjutkan nih, ini ada kejadian begini masih mau lanjut. Kalau enggak gue cari yang lain nih, cewek-cewek yang ada di sini nih, ya kan? Ya. Saya sebenarnya mau buka hati mas, tapi karena kejadian ini hati saya hancur lagi. Saya trauma sama cowok. Oke, ini trauma nih. Apa mungkin mesti dihilangkan rasa traumanya, Bi? Iya, bisa. Jadi ini kan bentuknya luka batin karena kejadian tadi. Iya, ya, iya. berarti harus dirilis emosi di Caranya? batinnya. Kita biasa ke ruang Ruang emosi, emotion room. Oke, yuk. Silakan ikut RB. Jadi ini adalah benda-benda yang memang mengandung emosi. Emosi yang kamu ciptakan dalam hati kamu. Dan ibaratnya ini kita akan hancurkan. Oke? Kalau kamu siap untuk dihancur-hancurkan, nanti kamu bakal rilis emosi. Oke? Siap? Boleh ambil salah satu benda untuk kamu pegang dan kamu hancurkan. Di sini ada beberapa benda. Fokus pada jamnya. Oke? Rasakan rasa yang kurang nyaman, rasa sakit hati, dendam, ataupun benci terhadap orang yang memberikan jam tersebut. Dan pada hitungan ketiga, kamu akan hancurkan benda tersebut dengan stick baseball tersebut. 1, 2, dan 3. Nanti lagi belum hancur, biarkan kamu merasakan emosi. Oke, atur nafasnya. Oke, ini ada benda yang kedua. Boleh dilempar. Oke, di depan kamu ada sebuah boneka yang dimana boneka tersebut menyimpan memori yang membuat kamu teringat dengan masa lalu ataupun trauma, rasa sakit hati, dendam, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu munculkan. Kamu ambil salah satu benda, boleh gunting, ataupun stick baseball, atau apapun yang dapat menghancurkan benda yang mengandung emosi tersebut. Oke, pada hitungan ketiga, munculkan dan akses kembali perasaan tersebut, recall ulang memori tersebut. 1, 2, dan 3. Kumpulkan perasaan kamu yang kurang nyaman. Dia. Udah jangan bahaya dia. Perlahan-lahan kamu sobek boneka tersebut, gunakan kekuatan kamu sekencang-kencangnya, gunakan energi kamu yang masih tersisa, rasa sakit hati dendam, dan biarkan kamu... Aduh. Jadi ini memang memori amarahnya memang gede banget. Oke. Dan ini ada salah satu benda lagi yang memang harus dihancurkan. Oke. Dan ini perlu dibakar. Sebelum saya menyuruh kamu menghancurkan, kamu bisa berkomunikasi dulu biar kamu meluapkan emosi yang terjadi yang masih tersimpan dalam benda tersebut. Oke, kamu kesini sebentar. Oke, kamu pegang koreknya. Oke, silahkan kamu mau berkomunikasi apapun tentang benda tersebut. Luapkan emosi kamu. Gue benci sama lo, Robert. Lo kenapa tega kayak gini sama gue? Oke, luapkan emosi kamu, rasakan kembali api tersebut membuat kamu munculkan amarah yang sangat besar sekali. Amarah tersebut semakin lama semakin besar. Emosi tersebut, marah tersebut semakin besar. Luapkan, teriak sekencang-kencangnya, teriak sekencang-kencangnya. Lebih kencang kembali. Habiskan memori tersebut. Udah cukup. Udah cukup. Atur nafasnya. Relax, tenang. Oke. Tarik nafas dulu lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Biarkan rasa amarah dendam tersebut mulai padam dalam hati kamu, dalam perasaan kamu, dalam lubuk hati kamu yang paling dalam. Biarkan hal tersebut menjadi lebih reda kembali, lebih tenang dan sangat nyaman sekali. Oke, jadi yang saya lihat sebenarnya karena dia merasakan tadi ketika rilis emosi masih ada rasa dendam yang tersimpan. Makanya dia amarnya menggebu-gebu, rasa dendam tersebut masih tersimpan. Kayaknya saya butuh sesuatu lagi. Ada lagi? Sesuatu yang bikin dia supaya mendinginkan rasa apa caranya? dia. Ada air yang besar nggak? Air yang besar? Kolam. Apa lagi nih, Bi? Ini sebenarnya untuk meredam emosi yang tersisa. Caranya? Caranya dengan dia harus berenang di sini, Mas ya. Oh, berenang? Iya, berenang. Ya udah silakan. Dia mendinginkan apapun yang dia rasa. Albi ikut juga di dalam mungkin? Enggak, Mas. Oh, enggak. Saya membimbing dari luar. Oh, iya. Oke, boleh dibuka sepatunya? Oke, kamu boleh naik dulu ke atas. Naik aja. Jangan dulu berendam ya. Oke. Oke, kita dulu ke sana. Oke. Mundur dikit. Oke.
Oke, sekarang fokus ke bagian kaki kamu. Oke. Sebentar lagi pada hitungan kelima, apapun yang kamu rasakan sekarang di sekitaran kaki membuat kamu lebih tenang, lebih sejuk, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Dan entah kenapa sekarang rasa dingin tersebut menjalar ke seluruh tubuh kamu dari ujung kaki sampai ujung kepala pada hitungan kelima. Akses segala apapun yang kamu rasakan, sisa-sisa energi masa lalu, emosi yang masih tersisa, kamu alirkan kembali dalam tarikan dan hembusan nafas kamu, dan ketika kamu berbaring di dalam air tersebut. Oke, kamu bisa bersama dengan air tersebut, bisa menyatu dengan air tersebut, biarkan kamu menjadi lebih dingin dan lebih nyaman. Oke, 1, 2, 3, 4, dan 5, silakan. Kamu bersatu dengan air tersebut, dinginkan hati kamu, dinginkan pikiran kamu, senyaman mungkin, serileks mungkin. Basuh semua tubuh kamu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, masuk ke air tersebut, bersatu. Apapun yang kamu rasakan, sisa-sisa energi ataupun rasa marah, dendam, rasa sedih, kamu munculkan, kamu hancurkan, kamu alirkan segala macam kesedihan tersebut yang kamu rasakan dalam diri kamu. Kamu bisa mengambil air tersebut, kamu basuh ke dalam tubuh kamu, dan biarkan, niatkan bahwa ketika kamu membasuh ataupun berguling-guling dalam air tersebut, kamu merasakan rasa yang nyaman. Oke? Rasa yang membuat kamu lebih tenang, nyaman, sisa-sisa energi masa lalu, rasa sedih, rasa dendam, trauma. Oke. Kalau kamu merasakan sisa-sisa energi kesedihan, rasa trauma, rasa dendam, pada hitungan ketiga, kamu akses, kamu alirkan dalam teriakan kamu. Semakin kamu teriak sekencang-kencangnya pada hitungan ketiga, kamu akan melepaskan apapun yang kamu rasakan, dendam, rasa sakit hati, rasa iri, ataupun apapun yang kamu rasakan. Pada hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Loh, kenapa kamu masih nangis? Oh, dingin. Ya kan, biar mendinginkan. Ya, anduk, Cit. Anduk, kasih dingin. Yuk, berdiri yuk. Bukan dong, yang ini. Sian tuh, basah tuh mungkin. Oh, 3 cowok tadi mana? 3 cowok tadi? Yuk, sini yuk. Coba buka hati, kamu lihat gimana nih? Masih mau lanjut nggak? Gimana? Nggak mau. Nggak mau? Ya udah. Dia mungkin butuh waktu kali ya? Butuh waktu. Karena memang masa lalu tuh. Oh, ya. Biarlah masa lalu. Ya, biar masa lalu. Biar jangan kau ingat dan jangan diungkit lagi. Ya. Jadi belum bisa, kita nggak bisa maksa. Kita lanjut lagi nanti ya. Kita lanjut lagi sama peserta yang lain ya. Ya, tetap di garis tangan. Yuk. Kita mulai lagi yuk. Oke. Udah siap semua. Syuting dulu ya. Kamu sini aja, banyak cewek-cewek, nggak usah nongol. Istri ngikut aja syuting. Mas Roni, cepetan dong. Aku udah gak sabar nih. Ya, dari sini suaranya. Kocoknya yang cepet, jangan lama-lama. Ya, kan nanti gantian, Mas. Sabar dong. Gantian sih gantian, tapi kalau ada yang ngelihat kita lagi kocok-kocok di sini gimana? Enggak kok, aku... Ngocoknya gimana sih? Kamu gimana sih? Kamu main monopoli di sini? Lagi mau syuting? Tapi kan tadi lagi break. Dia nih mas, maksa-maksa main monopoli, udah tahu mau tag. Ya, kan Mas Roni juga mau ikut juga, gimana sih? Tapi kamu maksa-maksa. Ya kan, aku maksa juga Mas Roni mau. Kok Mas Roni pelin-pelan banget sih jadi cowok? Udah deh, aku benci. Jangan ribut-ribut di sini dong. Ya Mas Roni tuh gak pelin-pelan banget gak sih jadi orang? Woi, gimana sih? Aduh, lihat tuh pada pecah semua. Maaf bang, nggak sengaja dia tuh bang. Lo main dorong-dorong orang saya. Kamu tuh harus tanggung jawab. Lo tuh cowok pelin-pelan. Dia tuh bang minta ganti rugi sama dia bang. Ya lu yang jatuh. Jadi cowok. Dia bang yang dorong-dorong. Gua nggak mau tahu, lo harus tanggung jawab. Ganti nih. Enggak, lo aja. Coba ada apa? Ya, lu liatin tuh pada pecah tuh. Ya ampun. Kamu mau
Yang jadi main monopoli siapa sekarang? Ya aku. Ini siapa Jadi gimana Mas? Ini gimana? Tanya orang ini nggak tahu. Ya, udah. Lu masuk. Basah semua nih. Gara-gara lo. Ayo. Masuk. Lo kan ngerayu-ngerayu kan? Di dalam. Dasar lo. Naik banget ya. Bisa diam gak sih? Sini. Mbak, kuning sini. Sini dulu, turun. Siapa nama lo? Vanes. Pemilih cinta yang mendambakan sosok pria yang memiliki wajah seperti sang adik. Karena Vanes telah lama terpisah dari adiknya. Apakah Vanes mampu mendapatkan jodoh yang sesuai keinginannya di garis tangan? Vanes, lo? Siapa namanya? Yoga. Kenapa lo tadi berdua main monopoli di sana? Dia Mas, maksa-maksa Mas. Ya tapi kan kamu juga ikut mau. Dia bilang, kamu tuh mirip adik aku banget ya. Emang bener. Sini main dulu sama aku gitu. Tunggu. Tadi Roni, tadi Yoga. Nama lo siapa sih? Yoga, Roni Prayoga sih. Apa? Lengkapnya. Nama lo Roni Prayoga? Iya masuk ya. Kadang dipanggil Yoga, kadang Roni. Ada yang manggil Roni, ada yang manggil Yaudah sekarang gini. Semirip apa sih adek lo? Ya mirip, aku ngeliat dalam mimpi aku tuh mirip banget sama Mas Roni. Aku punya kok fotonya. Mau lihat fotonya? Boleh, mana fotonya, mana? Bentar ya Mas Uya. Oh ya pada so cantik. Coba. Mana? Nih, itu foto adik aku. Aku sama mamaku. Ya ampun. Coba nih. Nih. Lo nunjukin doang. Nggak dimasukin. LED aja, LED. Oke. Coba. Naik LED. Udah. Ini anak kecil begini gimana cara miripnya? Aku lihatnya dalam mimpi Mas Uya. Miripnya di mana sih? Emang studi banget gua mirip adik lo. Ih. Gak terima gua mirip adik lo. Gimana ceritanya sih? Nih. Lo nyari jodoh, nyari adek. Ya sebenarnya sih aku sambil cari jodoh yang mirip sama adik aku. Kenapa emang? Adek lo yang kayak apa emang? Ya mirip sama adik aku. Lo ngapain di situ? Hah? Tapi ada lagi yang lebih mirip. Dia tuh mirip banget sama adik aku. Kamu tuh mirip sama adik aku. Ayo kamu mirip sama adik aku. Enggak, oke. Dari mana lo ngerasa itu mirip adek lo tuh dari mana? Pulang. Tadi orang yang lo di bawah sama yang di atas jelas beda bentuknya. Enggak, dia lebih mirip. Aku ngeliat dalam mimpi aku tuh sama kayak gini. Lu pulang deh, minum obat coba, minum obat. Dia mirip Mas Uya. Mas Uya. Balikin. Apaan sih? Ih, lo apa sih? Ngapain lu sini lu? Nyari masalah aja sih lu. Lu tuh dari dulu gak pernah berubah tau gak sih? Apa? Lu ngapain di sini? Turun. Kenapa? Turun lu. Apa maksud lo, hah? Mas Uya. Lo ikut campur Ya. urusan Jadi gini, gue Mas Uya. aja Ya. loh. Dia ini teman sekelas saya pas SMA. Iya. Tuh. Lo teman sekelas dia waktu SMA. Dengerin gua dulu. Ya apain lo pakai nyebut Udah diam. Enggak, lo kenal sama dia? Kenal sama dia- Vanes? Gini Mas Uya. Nama lo siapa? Nama saya Jimmy. Jimmy. Oke, apa ceritanya sama dia? Jadi gini, dia tuh teman sekelas saya Ya. pada saat SMA. Cuma 2 tahun aja. Ya. Karena pada saat kelas 3 dikeluarin dari sekolah. Oh, dia drop out. Saya dengerin sama dia Mas. Dengerin gua dulu. Apa sih? Diam lah. Gatel. Oke, dia dikeluarin gara-gara Dia tuh banyak kasus ya. Dia tuh kalau pakai rok Mas Uya. Di bawah paha, di atas paha. Di bawah paha. Di atas paha. Gini, segini nih. Oke, terus?
Nis. Lo mau sekolah? Udah gitu maksudnya. Jauh beda sama Gak make, dia tuh suka nggak make. Oke, terus? Iya, suka kentut sembarangan lagi kan? Oh, kriminal. Lo tuh apa? Oke. Gak usah main sentuh-sentuh gue. Guna lo tuh apa? Don't touch me! Guna lo tuh apa? Guna lo apa? Pokoknya ya, dengerin semua. Jangan mau sama dia. Diam, lu diam dulu. Ngomong apa lo? Jangan ribut terus lu dia. Ribut terus. Oke, sekarang gue tanya, biar gue tanya. Gimana, setuju nggak kalau ini kita usir aja nih? Usir aja udah. Usir aja udah, usir. Usir lah. Gimana kalau kita panggil aja Arbi Matigor nih? Ngapain sih manggil-manggil kayak gitu? Nggak penting banget. Gara-gara lo tau gak? Diam. Gara-gara lo. Nurut sama yang punya acara dong. Oke. Ya lu ngapain ikut campur urusan? Kita panggil Arbi dan Tigor, oke. Tenang, kamu bisa tenang nggak? Oke, Arbi dan Tigor. Gimana Tigor? Lihat ini nih emosinya terlalu meledak-ledak nih, Gor. Gak usah sentuh-sentuh gue dan gak usah kata-kata gue kayak gitu. Emma, sorry, nama gue Vanes, bukan Emma. Lo manggil siapa? Vanes. Jadi? Nama gue tuh Vanes, bukan Emma. Emang kenapa, Gor? Diam! Bisa diam nggak? Jangan sentuh-sentuh. Don't touch me. Dan jangan pernah nonton saya kayak gitu. Apa? Matt, lihat, saya nggak takut. Hah? Ngomong. Siapa lagi sih? Bikin rusuh aja sih. Iya. Orang jadi jodoh. Usir mas. Lu siapa lu? Lu bawa telur dilempar gede, bau tau gak? Telur di mana? Pecah semua. Ini studio gue. Ya walaupun begitu, anak saya dimarah-marahin sama dia. Tapi jadi berantakan. Jangan gitu dong, dia tahu rasa. Aku tuh sayang mas sama anak aku mas. Kamu siapanya? Saya ini anak aku mas. Dia anak aku satu-satunya mas. Kenapa kamu? Mas dia dari kemarin memang dia ini teman SMA mas. Iya. Tapi gangguin terus. Kenapa lu suka sama anak gue? Ih, najis amat suka sama dia. Masih banyak cewek cakep Cewek sini. di sini jangan mau yang sama dia ya. Lu tuh nggak pantas sama anak gue. Lu tuh sembarang. Santai bu. Lu jangan sembarangan ngomong ya anak gue ya. Oke. Diam semua. Lu ngapain ikut-ikutan anak lu nyari jodoh di sini? Ya bukan begitu. Aku nganterin dia mas, ngeliat dia. Terus aku ngeliat dari luar tadi dia dimarah-marahin. Enak aja begitu. Dia nih memang. Ya emang anak ibu yang nggak bener. Lu tuh dari kemarin memang nggak suka sama anak gue ya. Lu tuh gangguin anak gue terus. Kasar banget. Awas, Ya usir aja mas Uya. Usir aja. Itu aku nyari jodoh Mas Uya. Diam. Kalau kamu mau cari jodoh di sini, kalau kamu cari jodoh di sini, ikutin aturan sini. Kalau nggak keluar silakan. Diam lu semua, diam. Diam lu semua. Aku lihat kekacauan, aku lihat berantakan. Vanes ini depresi, broken home dan haus kasih sayang Mas Uya. Ya makanya aku di sini tuh cari jodoh Mas Uya yang mirip banget sama adik aku. Oke. Udah dapet kasih sayang. Haus kasih sayang, broken home, depresi, atau ya... Ya haus kasih sayang juga Mas. Gimana nih, ini haus kasih sayang juga ya? Iya Mas. Tunggu, saya agak risih nih lihat telur di sini nih. Ya? Tahu bu. Telurnya buat dimasak, bukan dipecahin. Merusak acara. Apa? Rusuh banget. Bikin rusuh mulu. Sini lu. Udah, ajar aja. Gak usah peduli sama aku, Mama. Jangan gitu, Mama. Oke. Mama gak usah peduli sama aku. Mama nggak. Mama kenapa?
tenang dulu. Lihat mata saya dulu, lihat. Enggak. Tenang dulu, lihat sini. Lihat sini dulu. Ngel banget jadi orang sih. Diam nggak lo? Naik bacot lo. Udah coba. Relax tuh. Nah, tarik turun nafas. Tarik nafas. Keluarin. Oke, tenang bisa. Oke, bisa tenang. Oke, boleh minta kursi. Kursi, cepat kursi. Buat apa sih kayak gini? Aku kan di sini cari jodoh Mas Uya. Iya, cari jodoh kan harus ikutin aturan. Lu tahu acaranya kayak apa? Ya ini bakal rame banget. Kalau nggak kayak gini, caranya harus direlaksasi dulu. Bisa diam nggak? Ini aja nih, Yan, banyak telur ya. Enggak. Udah diam ya. Udah ya, gue yang. Nggak mau. Oke. Ayo Vanes. Duduk. Udah nggak apa-apa sayang. Duduk. Nggak apa-apa. Jangan begitu dong, anak gue. Gara-gara lo ya. Duduk. Gara-gara lo, ngerti gak lo? Apaan sih lu? Gara-gara lo. Udah duduk dulu. Duduk aja lo. Atur nafasnya dulu. Tarik nafas dulu lewat hidung, keluarin lewat mulut. Oke, akses dulu rasa tenang dan nyaman dari diri kamu. Apapun yang kamu rasakan, rasa tenang di masa lalu kamu munculkan dulu. Oke, sementara tetap nyaman dan tenang. Apapun yang kamu lihat di depan mata kamu secara perlahan membuat diri kamu memunculkan rasa tenang, nyaman, dan rileks. Oke, pertahankan posisi badan kamu, jangan sampai tertutup matanya. Dan biarkan apapun yang kamu rasakan sekarang, rasakan gelombang relaksasi yang kamu rasakan dari ujung kepala kamu sampai ujung kaki kamu menjalar ke seluruh tubuh kamu secara perlahan. Nyaman, rileks. Oke, biarkan pergerakan kamu membuat diri kamu semakin nyaman, semakin rileks. Apapun yang terjadi nanti ketika saya hitung 1-3, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lalu. 1, 2, dan 3. Oke. Sebetulnya lo kenapa coba? Apa yang lo rasakan? Saya sebenarnya depresi Mas Uya. Terus? Aku tuh butuh kasih sayang. Makanya aku datang ke sini buat cari jodoh. Karena aku tuh nggak pernah dapat perhatian, kasih sayang dari keluarga aku sendiri. Apalagi semenjak mama punya cem-ceman pacar yang lebih tua lagi. Wah kan? Bohong. Mama lebih bukan emak sama anak sama aja. Terus? Oke, tenang dulu. Kita dengerin dulu. Terus? Mama tuh lebih sayang sama laki-laki itu dibandingkan sama aku. Makanya aku jadi broken home kayak gini. Mama kesini. Gak punya arah tujuan sama hidup, kamu, Mas. Panes. Terus? Laki-laki itu cem-ceman itu? Aku juga benci sama laki-laki itu, Mas. Dia tuh lebih tua. Yang umurnya tuh antara 40 atau 50 tahun. Enggak, Mas, itu kayak seumuran Mas Uya gini lah. Enggak, Mas, enggak bohong. Makanya aku tuh cemburu, Mas. Soalnya Mama yang harusnya sayang, yang harusnya perhatian sama aku, malah buat laki-laki tua itu, Mas. Terus mamaku tuh sering keluar malam, sering main, playgirl lah. Enggak, Mas, itu bohong tuh. Oke. Enggak bohong. Nah, terus habis itu Bapak nggak kerja? Papaku tuh kerjanya di rumah, disuruh sama Mama biar Mama tuh bisa aktif keluar, main sama geng-gengnya, sama cowok tua itulah. Itu tuh alasan Mama buat bisa selingkuh di luar gitu loh, Mas. Makanya aku tuh sekarang jadi kayak kebelangsak. Nah, tadi kamu diceritain kata Jimmy kalau kamu suka ngisengin guru kamu, motornya dari diapain segala macam. Waktu SMA di sekolah tuh kamu katanya belangsak, bikin masalah terus. Tuh kenapa? Dulu tuh waktu SMA, aku pernah isengin guru aku. Habisnya guru aku tuh tua, begitu sok genit banget gayanya. Centil sama teman-teman sekelas aku. Akhirnya aku copotin aja ban motornya. Terus bensinnya aku jual deh. Udah tua, bawa tanah. Harusnya tuh sadar diri mikir. Ngomong apa sih? Oh gitu. Aku tuh paling gak suka sama orang-orang yang genit. Contohnya kayak Mas Uya deh. Mas Uya kan genit ke cewek-cewek sini. Aku tuh udah lihat dari kemarin-kemarin Mas Uya. Mas Uya tuh genit. Saya bukan genit, saya ramah. Sampai mobil Mas Uya tuh aku kempesin deh bannya. Wah. Di depan. Mobil gue dikempesin. Soalnya aku tuh tahu banget. Kurang ajar nih orang. Mas Uya. Wah, parah. Parah banget. Kurang ajar nih orang. Mobil gue dikempesin. Cek dulu. Sadar. Udah. Lo ngempesin mobil gue. Lo ngempesin mobil gue. Ngaku lo. Enggak, aku nggak ngempesin apa-apa
nggak mau ngempesin apa-apa. Wah, ini ke depan. Ke depan, ke depan lah itu. Iya lah. Ya, maksudnya nggak tahu apa-apa main dikempesin aja. Iya, Kan. kempesin. Waduh. Kamu ngapain sih mau maluin mama? Wah, keterlaluan lo. Ya, benar. Berarti bener bos ya, apa yang saya bilang? Ajar nih orang nih. Emang biang kerok ini. Sini lo. Sini lo. Oh, diem ya. Lo ngempesin mobil gua aja kan? Kenapa? Lu kan begitu. Jangan iseng jadi orang, kenapa sih? Lu tuh kriminal tau gak sih? Kita daparin polisi tau gak sih kayak gini? Lu jangan ikut. Sini sebelah gua. Ibu situ sebelahnya. Maafin Maksudnya apa nih? Nggak ada maafin. Minta maaf Mas Uya, aku tuh iseng. Isi tanggung jawab sekarang udah. Copot nih bannya, bawa ke pom bensin atau pompa. Jangan gitu. Emang kelewatan nih cewek ini bener-bener ya. Cari mobil, pompa cari pompa. Aku punya loh. Ada pompa nggak? Ada kalau rusak gimana? Ada pompa. Cari sendiri, cari sana. Tanggung jawab lo ya, pompa itu. Udah biar mama aja yang ngompan. Udah nggak apa-apa, aku aja. Ayo tanggung jawab. Main kempesin aja. Belajar tanggung jawab. Gimana bisa nggak? Caranya gimana sih? Udah mama aja. Alah anak manja mana bisa. Gak bisa apa-apaan nih cewek. Nggak apa-apa. Lo banyak diam nggak lu kayak perempuan? Udah kerjain aja dulu tanggung jawab, itu mobil orang. Ya lu lemes. Lu diam aja dulu. Ya ilah. Bisa mama. Udah bisa. Mama aja. Udah ibunya deh. Udah kamu situ aja nak, biar mama aja yang. Ini sampai kapan kalau gini mau orang kempes begini? Gak Udah bisa. tau mobil gua balik Itu tekanan bannya sama mobilnya juga gedean mobil. Maafin ya Gak Mas. akan kuat. Emang bikin rusuh kan Mas Uya, udah bener aja ini. bisanya tau nggak? Mungkin dia nggak sengaja ini Mas. Emang biang kerok Mas Uya, dari tadi kan saya bilangin. Bisa diam nggak sih? Terus aja terus. Udah apa? Cari dia pompanya buat pompa mobil gua. Lu juga sama aja sih, apaan sih? Mana sama nggak ada. beres. Maafin anak aku ya Mas ya. Ya aku minta maaf. Maafin anak aku ya Mas. Maaf. Diam nggak lo? Cari Apaan kompresor sih diam? Diam gua juga punya mulut kali. Diam. Kamu ngapain begitu sih? Tolong dong, udah deh. Maafin mama. Nyari. Tolongin bro. Kan? Mas Uya, aku minta maaf ya Mas Uya. Udah masuk ke dalam. Biang kerok. Cuman karena gue masih punya tanggung jawab aja nyelesain acara ini. Kalau enggak udah gue usir. Usir aja orang kayak gini nih. Diam mulut lu. Asik. Gue punya mulut buat ngomong ya. Udah diam. Hei. Oh, diam semua. Lo tuh pada kalah cantik. Bikin ulah lagi. Woi. Bu, tolong ajarin anaknya, Bu. Ini acara umum, Bu. Bu. Ini anaknya dijagain, Bu. Diurusin, ini yang benar. Gak usah bawa nyokap gue. Bapaknya kemana sih emang? Gue gak punya bapak. Itu lo kemana gue lo. Nggak ada alasan lah. Gue dengerin dulu. Dengerin gue. Udah lu semakin lo ngehujat gue, semakin lo bukan. Gak usah nunjuk. Gak usah nunjuk sama gue. Dengerin gue. Sirikan sama gue. Kenapa lu bilang gue pasti bilang bapak lu segitu marahnya? Karena gue gak punya bapak. Aku gak punya bapak Mas Uya. Gini ya, gue tanya sama lo. Kalau misalkan lo, gue katain orang tua lo, nyokap lo gak bisa didik lo, gimana perasaan lo? Gue gak punya nyokap. Sama-sama gak punya orang tua. Lo gak punya nyokap, gue gak punya bapak. Lu bisa diem gak sih? Bisa diem gak mulut-mulut lo? Gue tuh dari kecil udah gak ada nyokap tau gak? Udah hilang kemana gak ngarusin gue. Resiko lo. Gue sih gak ngurusin hidup lo, tapi lo yang ngurusin hidup gue. Oke. Mama bisa diam Ibu gak jangan sih? terlalu manjain anaknya juga. Jadi begini anaknya. Mama bisa diam gak? Kenapa mama jual di sini? Mama sok perhatian sama aku. Tuh, lihat. Mama kemana aja sih? Ibu tuh liatin, Mama Bu. kesini Ibunya sayang. aja dimarah-marahin. Lihat kamu. Gak. Ini aja jadi rusak gara-gara lu berdua doang nih. Mama tuh baik. Mama tuh baiknya sama aku tuh di sini. Lihat di televisi Mama baru baik. Bawa barang-barang kamu ke sini sayang. Maksudnya dengerin aku ya. Kalau misalkan mama aku sayang sama aku, coba lihat minyak wangi setetes. Kamu malu-maluin mama sayang. Setetes. Jangan begitu Apaan dong. Diam. Murahan ini. Jaga mulut tuh. Lo yang jaga mulut. Bisik basi lu tuh diam. Lu perempuan gak tau diri. Wajar gua gak tau diri daripada lo mulut
Kalau misalkan mama sayang sama aku, lihat parfum udah tinggal segini mah. Bedak aku. Ya cuman kamu jangan malu-maluin mama di sini dong. Lihat, aku benci sama mama. Biarin. Siapa yang ngatain gue? Lu orang gak salah dibawa-bawa juga sih. Ada Allah, mama sedih tau. Gak usah dan Tasmi, diam gak? Pantes aja anaknya urakan. Ibu juga begini, sama aja dua-duanya. Lu diam lu. Diam dulu, saya mau ngomong. Dua-dua sama aja, sama-sama lo. Ngomongin gue kayak Gak gitu bisa ya? didik anak, taunya sendiri jual sama aja. Bagus lu nggak punya ibu ya. Kalau lu punya ibu, malu punya anak kayak lu ini. Ngomongin anak gue sembarangan aja. Sembarangan lu ngomongin anak kayak lo ganteng. Segala macam. Banyak cowok-cowok kanan di sini gak kayak lo. Masih mending gue gak punya ibu daripada punya ibu kayak gini. Malu gue mah. Gue tanya sama lu semua, mau gak punya cewek kayak dia? Guys, cowok-cowok dengerin, jangan mau sama nih cewek, udah nggak ada akhlaknya ya kan, suka kriminal ya kan. Ini juga nggak ada akhlak ini ya, nggak diajar nih sama orang tua ya. Usir aja nih orang kayak gini, nggak suka ada orang kayak gini di studio ini. Usir aja yuk. Mau nggak lu? Hah? Mau nggak kalau cowok kayak gini? Attitude-nya kayak gini mau? Mau ada cowok kayak gini nih? Di luar sana banyak cowok kayak gini ya. Gak ada attitude-nya ini cowok, gak ada attitude-nya. Lo pada mau tahu nggak si Jimmy tuh aibnya kayak gimana? Si Jimmy nih, waktu sekolah, dia tuh pernah pacaran sama guru gua sendiri. Kalau lo mau tahu. Terus, bahkan sering... Fitnah lo Gue tuh punya bukti. Mana bukti? Ini pencemaran nama baik namanya, tau gak sih? Bohong, nggak jangan percaya nih orang. Lo nggak ngerasa? Ngapain lo marah? Hah? Ngapain lo marah kalau lo nggak ngerasa? Hah? Ya, asal lo tahu ya, kan lu kan gak ada bukti. ular teriak ular, ngerti lo? Lo pemain, gue lebih pemain daripada lo. Jimmy! Pak! Bapak! Pak ngapain Jimmy! Pak? Pak! Bapak ngapain sih? Pak! Pakai mata dong! Iya. Ya Allah, Pak. Ngasih aja, Pak. Pak, itu Pak jadi blank, Pak, layarnya, Pak. Sini dulu. Jadi rusak laptopnya jatuh. Bapak ini siapa? Kita ini lagi syuting nih laptop saya nih. Saya nih bapaknya Jimmy. Lagi cari jodoh. Maaf, Pak. Ini saya ganti, Pak. Saya ganti. Saya salah, emang salah. Saya salah. Gimana sih? Ini tuh dalamnya. Ini banyak kerjaan saya nih untuk syuting ini. Gimana nih Mas Uya? Iya, Pak. Nanti saya ganti, Pak. Saya ganti. Kamu bikin malu aja. Bapak harus di luar. Kalau ngomong security, jangan masuk begini dong. Iya, tadi saya di luar dengar lagi rame-rame. Saya pikir anak saya udah dapet jodoh, makanya saya masuk. Mas, udah Mas. Maafin bapak saya emang orangnya gini kok. Agak gitulah. Yaudah nanti kita urus depan ya. Iya, saya ganti ntar. Bapak ngapain? Bapak siapa, Pak? Saya bapaknya. Bapak Jimmy. Kebetulan ada Bapak Jimmy deh. Sini. Pak, sana Pak. Bapak ngapain kesini sih, Pak? Kan tadi saya dengar di luar, Bapak dengar di luar. Kalau ribut-ribut ini mungkin kamu udah dapat jodoh. Boro-boro dapet jodoh, Pak. Emang belum dapet. Mana ceweknya? Udah dapat belum? Belum, Pak. Belum. Itu? Bukan, Pak. Bukan. Bapak kenal sama ceweknya? Ya, yang itu kenal. Yang mana? Ngapain di sini? Ngasih hidup kamu. Kamu juga ngapain di sini? Loh. Saya nganterin Jimmy buat cari jodoh di sini. Itu Jimmy anak kita. Masih hidup lu sekarang ya. Dari dulu lu nggak pernah mikirin gue ya. Kemana aja lu? Saya juga sempat cari-cari.
Tapi gak pernah ketemu. Gara-gara lu hidup gue berantakan sampai anak gue aja nggak diiniin. Iya, berarti kalau ini anak kamu berarti anak saya juga dong. Nah, maksudnya bapak ini ibu siapa sih? Saya ini berdua dulu pernah menikah. Tapi ada masalah pada saat melahirkan. Dia ninggalin aku, Mas, saat saya mau melahirkan. Tunggu tadi, Jimmy anak kita. Kalian punya anak, berdua punya anak berapa emang? Anaknya 2, Mas Uya. Coba Tigor. Coba Tigor. Agak unik ini ya. Bu Sari, aku ingin Bu Sari maju selangkah dulu. Jangan pegang-pegang, bukan muhrim. Sebentar Pak, saya kan hanya ngecek. Ini bapak juga dipegang kupingnya, kok tenang aja. Bu Sari, aku lihat ada sebuah hubungan yang bikin sakit hati dan amarah, penuh dendam di sini. Ini yang aku baca, Mas Uya. Dendam? Iya. Sebuah hubungan yang penuh amarah dan dendam. Oh. Menarik nih, coba kita relaksasi nih Ibu Sari. Tunggu. Oke, Ibu. Tunggu. Boleh duduk sini, Bu. Tunggu. Siapa dia, Mah? Siapa dia, Mah? Aku tanya. Bukan siapa-siapa. Siapa dia, Mah? Bukan siapa. Mama kenapa nggak pernah jujur sama aku? Mama harusnya jujur. Ini sebenarnya gimana sih? Bingung gue jadinya. Duduk. Diam lo, mulut sampah. Biar kita relaksasi dulu, biar kita dengar. Relaksasi ibunya ya. Manis tenang dulu, ini dari sini akan terungkap nih. Oke, Ibu tenang dulu. Sekarang fokus ke jam di depan mata Ibu. Oke, jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat Ibu lebih tenang, lebih nyaman. Oke, kirimkan gelombang relaksasi yang Ibu rasakan dari pergerakan jam tersebut. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, semakin nyaman dan semakin rileks. Apapun yang terjadi nanti, ketika saya hitung 1 sampai 3, oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari siapapun dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu. 1, 2, dan 3. Oke, Ibu. Laki-laki ini sebetulnya siapa, Bu? Laki-laki itu Mas Uya, namanya Noto. Noto? Dia itu sebenarnya mantan suami saya, Mas Uya. Apa? Mantan suami? Diamlah. Oke, biarin dulu. Terus? Di pernikahan kita, awalnya romantis, tapi dia berubah. Saat saya nggak bilang aku, Mama? Mama! Dia jadi gampang cemburuan kalau lihat saya jalan sama teman pria di kantor, Mas Uya. Nah, pas saya lagi hamil, saya diminta diberhentikan kerja, tapi saya nggak mau, Mas Uya. Saya nggak mau berhenti kerja. Soalnya kerja mantan suami saya itu nggak jelas, cuma serabutan, nongkrong aja. Duitnya habis nggak jelas, sampai dia mabuk dan judi poya-poya ke tempat karaokean. Nggak begitu ceritanya, Mas Uya. Nggak begitu. Tenang dulu. Akhirnya saya kesel. Juga balas dengan suka ngayap, Mas. Padahal saya lagi hamil, tapi saya nggak peduli. Nggak mungkin, ini nggak mungkin, Mas Uya. Dan saya selalu pulang malam waktu itu. Karena lagi hamil, kita nggak boleh cerai, Mas Uya. Setelah melahirkan 2 anak saya. 2 anak? Iya. Maksudnya? Langsung 2 anaknya? Iya. Kembar? Enggak. Maksudnya gimana sih, Bu? Nggak mungkin ini. Noto menjatuhkan talak dan menceraikan saya di rumah sakit. Mas Uya. Bohong kan, Mah? Mah. Terus, Bu? Saat itu juga dalam kondisi saya lagi melahirkan, Mas. Dan saya diceraikan sama dia, Mas. Sejak saat itu saya berpisah sama Noto. Saya mengurus anak perempuan saya sendirian, Mas. Sampai besar seperti ini. Enggak. Dan anak laki-laki diambil dia, Mas. Ini Ibu berarti kembar, Bu? Mustahil ini nggak mungkin. Kembar tapi bukan identik kali ya? Iya. Karena kembar kan ada yang juga nggak mirip ya? Aku nggak percaya itu. Enggak. Beda berapa lama, Bu, antara... Dan saya sampai saat ini nggak pernah ngeliat anak laki-laki saya, Mas. Cuman dari foto pas mau melahirkan. Pas udah melahirkan, Mas. Nggak mungkin banget ini. Enggak. Nggak masuk akal, Mas Uya. Terus, Bu? Beda berapa lama? Cuman beda 5 menit, Mas. Mereka. Saya kangen banget, Mas. Sama anak saya. Pengen banget ketemu anak laki-laki saya, Mas. Ini nggak mungkin. Andainya ketemu, saya bakalan peluk anak saya, Mas. Saya rindu banget. Udah 20 tahun, Mas. Berarti ini anak... Ngapain bapak gue, lu?
Ngapain lu? Gak usah, pegang. Saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Ya Jimmy, memang bapak yang salah Jimmy. Gak pantas. Gak usah lu tunjuk. Gak pantas orang tua ini bapak saya. Apa ini? Diam. Cakar lu. Aku gak terima. Ada apa ya? Ini sebenarnya gimana sih? Vanessa. Oh. Maafin bapak Vanessa. Jadi selama ini kamu itu orang tua yang gak pernah bisa ngeliat, yang gak bisa ngedidik orang. Tapi jaga mulutmu. Gak begitu. Diam. Vanessa. Diam. Jadi dia anak aku. Iya. Kok Papa nggak pernah cerita sama saya? Iya, ini memang ini aib buat keluarga, tapi aduh, bapak mohon maaf ya. Ibu. Jadi maafin aku, Ibu. Kamu anak aku ya? Ibu. Aku kangen banget tahu. Aku nyari-nyari ibu nggak pernah ketemu. Bapak juga nggak pernah ngasih tahu. Ibu kemana aja sih? Ini ngapain sih? Ini. Jadi selama ini yang gue cari-cari adik gue itu lo, mulut kayak sampah, lemes, gak sudi gue punya adik kayak lo. Kelewatan. Gue juga nggak mau kali punya kakak kayak lu. Cebar gue. Bener-bener lu ya. Bikin malu tau nggak? Dengerin gue ya. Adek kayak lo, mulut sampah, mulut lemes kayak perempuan kayak gini, dia anggap adik. Dengerin nih. Kalau gue sampah lu apaan? Udah. Udah. Vanessa, Bu, Bapak minta maaf. Bu, saya minta maaf. Memang ini kesalahan saya. Saya dulu memang suka judi, suka mabuk. Saya salah. Udah bikin aku hancur, tau nggak? Udah bikin aku hancur. Beri saya kesempatan lagi, ya. Kita perbaiki keluarga kita. Sampai besar aja aku nggak tahu anak aku. Baru sekarang aku tahu anak aku. Semuanya gara-gara kamu. Minta maaf ya. Vanessa. Udah jangan begitu, Mak. Vanessa. Ini papa kamu, Nak. Jangan dengerin, aku mau ngomong. Biar kamu dari kecil gak ngurusin aku. Aku benci sebenci-bencinya sama papa. Papa gak pernah tanggung jawab sama aku. Aku gak pernah disayang. Aku gak pernah dapetin kasih sayang, perhatian seorang ayah. Iya, Vanessa. Bapak memang salah. Maafin. Aku sebenarnya benci, Pak. Tapi hati nurani terdalam aku sayang Bapak. Terima kasih Mas Suja. Dengan adanya acara ini, Iya. keluarga kami bisa kumpul lagi. Lihat, close up Bapak ini. Air mata yang keluar dari segala sudut, kiri, luar, dalam. Ini menggambarkan banyak hal. Kebahagiaan, kesedihan, ketulusan, semuanya bercampur jadi satu. Ini semua ada, walaupun mereka tercerai-berai, terpisah-pisah, namun inilah rahasia Tuhan. Mereka bisa berkumpul malam hari ini di sini tanpa ada yang Ibu. Tolongin dong, Mas. Tolong. Ibu saya, Mas. Tolong ya. Mas. Mas, kau diangkat, Mas. Mas. Ayo, Mas. Ayo. Semua ikut. Ya ada. Pelan-pelan, Mas. Iya. Pelan-pelan, Mas. Ya, ada ruangan kita ICU ke ruangan. Ibu bangun. Ma, bangun, Ma. Inilah kehidupan. Ya. Tapi kita harus bisa belajar dari masa lalu.
Walaupun kata Arbi, masa lalu biarlah masa lalu, jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku. Ya udah, tapi ya itulah. Kalau pelajaran di masa lalu bisa kita jadikan satu bahan buat kita menintrospeksi diri dan pelajaran, maka kita bisa melangkah maju ke depan, menatap masa depan dengan penuh harapan. Betul nggak?